Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 2 episode 11 yang tayang hari Sabtu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 9 September 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian penasaran tentang cerita Immortality Season 2 episode 11 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 10 sebelumnya, kita diperlihatkan Pang Han menembus ranah kultivasi ilmu sihir fisik tingkat 10 di bawah bimbingan Yan. Saat ia pada akhirnya mendapatkan keajaiban spiritual berupa tubuh fisik yang setara dengan kekuatan 10 ekor kuda, serta raga yang tidak akan bisa sedikit pun dihancurkan oleh sebiji pedang. Sementara itu di ruang lain wilayah medan perang siluman iblis, lebih tepatnya di TKP siluman iblis, seorang pemimpin siluman iblis 2 kepala bernama Raja Iblis Da Weide tampak menggibai tentang kedunguan Jenderal Iblis Tian King yang membantai-bantai anggota siluman iblis mereka bersama murid aliran kebenaran Pang Qingsu, dan juga membantu wanita glowing itu memasuki altar siluman dewa dengan berhasil memokatkan Wang Molin serta merebut labu kisah. Bahkan mereka tidak menyangka kegagalan dan kesetiaan Jenderal Iblis Tian King pada aliran iblis nyatanya luntur, diakibatkan dirinya mengalami kebucinan dengan tergoda oleh keglowingan dari Pang Qingsu. Yang hal ini pun lantas membuat mereka merasa Jenderal Iblis itu merupakan aib bagi aliran iblis. Namun meskipun begitu, Raja Iblis Da Weide masih tetap berpegang teguh pada ajaran iblisnya, berbanding terbalik dengan Jenderal Iblis Tian King, yang bahkan ketika mereka mengetahui basecamp siluman iblis mereka ini dijadikan sarana tempat ujian para murid sekte Yuhua yang diperintahkan langsung oleh pemimpin sekte Peng Bayu dengan tujuan membantai para anggota siluman iblis mereka, Raja Iblis Da Weide pun tidak mau membiarkan hal itu begitu saja saat ia merasa tindakan Peng Bayu ini menjadi kesempatan untuk menghancurkan sekte Yuhua. Yang hal ini pun lantas membuatnya pada akhirnya memerintahkan para anggota siluman iblisnya untuk menghabisi para murid sekte Yuhua jika mereka menemuinya di tempat ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah pemimpin Raja Iblis Da Weide memerintahkan para anggota siluman iblisnya untuk menghabisi para murid sekte Yuhua yang sedang menjalani ujian di basecamp medan perang siluman iblisnya, kini kita akan beralih ke TKP Pang Han berada, yang mana setelah menembus ranah kultivasi ilmu sihir fisik tingkat 10 dengan pada akhirnya mendapatkan 2 keajaiban spiritual di dalam tubuhnya, Pang Han pun dapat merasakan kali ini jiwanya mulai mengalami perubahan secara drastis. Tetapi ia secara membahlulkan tiba-tiba merasa lapar dikarenakan penerobosan kultivasi yang dilakukannya sebelumnya. Namun untungnya ia masih memiliki cukup ramuan obat yang segera dikeluarkannya untuk ditelannya sembari menutup kedua matanya. Dan setelah beberapa saat mengkonsumsi ramuan obat itu, Pang Han pun perlahan membuka matanya dengan spontan dapat merasakan semangat melonjak dari dalam tubuhnya saat dia bergegas berdiri dan menatap sekitarnya. Namun tidak lama, ketika Pang Han masih menatap sekitarnya, Yan pun tiba-tiba muncul di sisinya sembari menyuruhnya untuk bergegas pergi menglanjutkan perjalanan, mengingat energi di dalam tubuhnya sudah sepenuhnya pulih. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han yang mendengarnya dengan percaya diri segera mengajak Yan untuk pergi. Saat dengan langkah yang sangat cepat, Pang Han pun terus berjalan di sekitaran wilayah medan perang siluman iblis. Dengan kali ini ia tampak tidak kesusahan lagi melompat-lompat di lubang dan kerikil yang ada di tempat ini, dikarenakan sekarang kekuatan lompatan dan daya tahan tubuhnya tampak mengalami perubahan daripada sebelumnya. Namun baru saja Pang Han melakukan perjalanannya ini, pada saat ini beberapa meter di depannya ia pun tiba-tiba merasakan aliran udara besar yang tampak seperti tornado, menyebabkannya pun segera mengamati semua arah dengan tatapan terkejut di wajahnya sebelum pandangannya pada akhirnya melesat jauh di depannya. Tetapi di sini Yan yang melihat keterkejutan di wajah Pang Han ini pun menyuruhnya untuk santuy, sebab ia mendeteksi apa yang dirasakan Pang Han di depannya ini bukanlah sebuah tornado, melainkan sekelompok iblis yang berjumlah sangat banyak. Yang hal ini pun lantas menyebabkan yang merasa Pang Han kemungkinan tidak akan sanggup melakukan pertempuran solo melawan segerombolan iblis ini pun bergegas menyuruhnya untuk dengan cepat
pergi dari TKP mereka dengan memilih jalan terbaik untuk menemukan tempat untuk bersembunyi, sebab hal ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukannya untuk menghindari pasukan siluman iblis ini dan juga menyelamatkan teknik seni bela dirinya dari serangan pasukan siluman iblis ini yang memiliki kekuatan spesial dalam menelan teknik seni bela diri, menyebabkan Pang Han pun pada akhirnya tersadar dari keadaan membahlulkannya dengan tidak mau mengabaikan sedikit pun perintah dari Yan saat dia segera melesat terbang secara gesit ke arah tanah di bawahnya dengan tubuhnya menyelinap masuk di bawah bebatuan. Dan ketika Pang Han bersembunyi di celah-celah bebatuan, ia pun menyembunyikan seluruh tubuhnya saat ia juga menutup semua aura yang ada di tubuhnya dengan tidak membocorkan sedikit pun gas dan pernapasannya untuk waktu yang lama, mencoba agar tidak terdeteksi ditemukan pasukan siluman iblis. Sehingga pada saat yang sama, setelah beberapa menit Pang Han bersembunyi di bawah bebatuan, pasukan siluman iblis itu pun pada akhirnya melewati TKP-nya. Dengan di atasnya saat ini, Pang Han bisa merasakan suara gemuruh yang menggelegar dan bisa melihat berjibun pasukan siluman iblis berbondong-bondong terbang di atasnya, tampak seperti kuda yang sedang adu mekanik balapan. Diikuti juga dengan batu-batu besar yang segera dijatuhkan mereka. Namun untungnya, Pang Han tidak sedikit pun tertimpa batu-batu besar yang dijatuhkan pasukan siluman iblis ini, dikarenakan tempat persembunyiannya adalah lubang yang sangat dalam, sehingga menyebabkan batu-batu itu pun tidak dapat mencapai tubuhnya. Namun ketika Pang Han masih mengintai di bawah batu, pasukan siluman iblis ini yang terbang di atasnya, ia spontan memikirkan mengenai medan perang siluman iblis ini, yang menurutnya kemungkinan tidak menyimpan iblis sungguhan, melainkan iblis yang sudah dirancang untuk para murid sekte yang mengikuti ujian. Sebab ia merasa jika saja medan perang siluman iblis ini menyimpan iblis sungguhan, dipastikan kemungkinan para murid sekte yang mengikuti ujian sudah banyak yang berguguran, dengan dipastikan hal itu akan merugikan sekte di hadapan para dewa. Dan ketika Pang Han masih memikirkan hal ini, sembari mengintai pasukan iblis di atasnya, setelah waktu yang lama, Pang Han merasakan bahwa angin di atasnya secara bertahap menghilang, serta tidak terlihatnya lagi batang hidung pasukan siluman iblis, menyebabkan Pang Han pun pada akhirnya melepaskan kembali napasnya dan aura di sekujur tubuhnya, dengan kemudian bergegas berdiri dari batu tempat persembunyiannya. Namun tanpa diduga secara membagongkan, baru saja Pang Han keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba suara pasukan siluman iblis terdengar lagi di belakangnya, dengan pada akhirnya datang lagi ke TKP-nya, yang kali ini berjumlah 10 orang, menyebabkan Pang Han yang melihatnya pun spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka pasukan siluman iblis itu masih menyisakan anggota yang tertinggal. Setelah ke-10 siluman iblis sampai di hadapannya, Pang Han pun hanya bisa menatap mereka dengan raut wajah pasrah. Namun ketika Pang Han masih menunjukkan kepasrahannya ini, ke-10 siluman iblis yang melihat Pang Han ada di bawah pun segera menunjukkan kebrutalan di wajahnya, dengan masing-masing dari mereka mulai berpikir untuk menghabisi Pang Han dan menjadikannya sebuah santapan lezat, sebelum pada akhirnya salah satu siluman iblis pun memimpin ke-9 anggotanya untuk menyerbu ke arah Pang Han, saat mereka segera menukik dan menembak langsung ke arah Pang Han. Sebelum secara membahlulkan, mereka berubah bentuk menjadi sesosok wanita glowing yang merayu Pang Han agar memecah konsentrasinya dalam pertempurannya. Namun di sini, Pang Han tidak tergoda sedikit pun atas trik sialan dari ke-10 pasukan siluman iblis ini, saat dengan kata "Anak tak akan termakan rayuan sawat dari antum." Pang Han pun mengeluarkan teknik telapak tangan roh yang langsung dilesatkannya ke arah para wanita iblis jadi-jadian itu. Tetapi di sini, ke-10 pasukan iblis yang menyamar jadi wanita itu pun tampaknya tidak mau terkena serangan telapak tangan roh dari Pang Han. Dengan segera, mereka bergegas ke langit untuk menghindari angin telapak tangan yang diluncurkan Pang Han. Namun di sini, Pang Han tidak membiarkan begitu saja para pasukan siluman iblis itu menghindari serangannya. Saat segera, ia memunculkan 7 labu yang segera mengeluarkan asap serigala, dengan kemudian bergulung naik ke langit, berubah menjadi sepotong tengkorak besar yang melesat langsung ke arah pasukan siluman iblis, mencoba menelan mereka. Yang kali ini pun lantas membuat wajah ke-10 siluman iblis yang melihat tengkorak besar ini mencoba menelan mereka pun spontan berubah panik, dengan pada akhirnya mereka secara pasrah ditelan asap serigala itu. Sehingga pada saat yang sama, setelah menelan ke-10 siluman iblis itu menggunakan asap serigalanya, Pang Han pun menuangkan 7 labu itu ke dalam gambar Huang Kuan. Saat darah dari siluman iblis itu segera mengambang di sekitar gambar Huang Kuan, menyebabkan Yan yang melihatnya pun memberitahukan Pang Han mengenai dirinya yang kemungkinan akan memiliki 10 penjaga surah jika ia berhasil menghabisi 360 iblis lagi dan menyempurnakannya di gambar Huang Kuan. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han yang mendengarnya spontan terkejut saat ia
mulai berpikir, kemungkinan saja jika dirinya memiliki penjaga syura, hal itu dipastikan akan membuatnya memiliki kesempatan untuk mengambil posisi di antara para murid sejati. Serta setelah memikirkan hal ini, Pang Han pun mulai menyusun rencana untuk membantai para siluman iblis di wilayah ini. Dan dikarenakan ia hanya bisa tinggal di wilayah medan perang siluman iblis ini selama 10 hari dan 10 malam, ia yang ingin ada peningkatan di dalam dirinya setelah keluar dari ujian medan perang siluman iblis ini pun meminta Yan untuk tidak perlu membantunya ketika ia bertemu iblis lagi. Saat ia berniat menghabisi siluman iblis itu secara solo dengan ingin mengambil kesempatan itu hanya untuk berolahraga. Yang hal ini pun lantas membuat Yan menyetujui permintaan dari Pang Han dengan mengatakan mengenai dirinya yang akan keluar selagi itu permintaan darinya. Diikuti dengan pengingatnya yang mengingatkan Pang Han untuk berhati-hati dalam ujian ini. Dan setelah mengingatkan Pang Han, Yan pun pada akhirnya menghilang di sisi Pang Han, menyebabkan Pang Han pun pada akhirnya mengkanjutkan lagi perjalanannya. Tetapi pada saat yang sama, beberapa meter Pang Han memulai perjalanannya. Ia tanpa diduga mendengar teriakan minta tolong di kejauhan, yang ternyata teriakan itu berasal dari Suyur dan para murid sekte lainnya yang sedang dikepung oleh segerombolan siluman iblis. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 2 episode 11 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.